Halo teman-teman semua, nama saya Margareta Kofi dengan NIM 1903030073 kelas B semester 5. Saya mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi teman-teman semua, pada video kali ini saya akan mereview buku kelima mata kuliah Gerakan Sosial dengan judul Difusi Global dan Protes Sosial, Mengendarai Gelombang Protes dalam Krisis Neoliberal. Pada bagian pertama, kita membahas mengenai bagaimana mengendarai ombak kaskade protes dari seorang ahli Donatella Della Porta. Bagian 1.1 tentang gerakan sosial di akhir neoliberalisme. Pada tahun 2013, sebagai siklus protes yang paling terlihat pada tahun 2011, tampaknya sudah mulai mereda dan politik kontroversial mulai muncul kembali di seluruh dunia. Dengan melihat protes di berbagai belahan dunia, termasuk di negara Turki, Brasil, Venezuela, Afrika Selatan, Bosnia, Bulgaria, dan Ukraina. Volume ini akan membahas 3 debat utama yang didorong oleh protes tersebut. Debat pertama adalah tentang basis sosial protes. Pergerakan pada tahun 2011 dari Arab, gerakan 2013 sering disebut sebagai gerakan kelas menengah. Dari pengamatan terhadap partisipasi yang besar, massa pemuda terdidik serta anggota profesi bebas dan pekerja kerah putih, sebagaimana perpecahan antara mereka yang berbicara tentang ekspansi positif dari kelas menengah di selatan global dan mereka yang menuju ke frustasi kelas menengah dalam status dan penurunan ekonomi. Dalam menyikapi komposisi sosial protes, volume masalah efek ekonomi neoliberal di luar negara-negara inti demokrasi, serta berbagai konfigurasi kelas protes sebagai gelombang protes diperluas di luar negara-negara pendatang pertama. Jadi debat kedua itu membahas kondisi politik untuk pembangunan dari protes. Menentang harapan bahwa gerakan akan berkembang ketika peluang demokrasi terbuka, volumenya menganalisis politik yang kontroversial dan apa yang telah didefinisikan sebagai demokrasi otoriter atau setidaknya disebut non-liberal. Pada tingkat teoritis maupun empiris, berbagai bab akan menganalisis jalinan kebijakan ekonomi global neoliberal dengan saluran kelembagaan untuk partisipasi dan tumbuhnya represi serta penurunan yang dirasakan dari hak-hak sipil dan hak-hak politik. Pada debat ketiga itu membahas secara teoritis maupun empiris. Mengacu pada munculnya identitas kolektif baru, dengan berbagai cara pengunjuk rasa pada tahun 2013 perlu menyusun kembali subjektivitas politik mereka. Ketika wacana kelas tradisional dan visi ideologis kiri adalah bermasalah, di mana mereka mengingat tren domestik tetapi juga transnasional, gerakan berkontribusi pada penyebaran bahasa alternatif dalam menjembatani budaya dalam aksi selama kampanye, dan protes semangat baru muncul sehingga menimbulkan rasa pemberdayaan yang sering berlangsung di luar kampanye. Politik kontroversial berkontribusi dengan cara ini pada perombakan perpecahan politik dan munculnya norma-norma baru meskipun dengan tingkat keberhasilan yang berbeda sebagai pendatang baru bagi gelombang protes. Bagian 1.2 itu membahas mengenai kapitalisme dan kelas menengah kembali ke dalam analisis.
studi gerakan sosial telah dikritik karena kurang memperhatikan transformasi struktural jangka panjang. Beberapa perhatian terhadap dasar sosial protes telah menurun karena klaim sosial ekonomi yang diajukan melalui protes tetap stabil atau bahkan meningkat. Pada bagian 1.3 kita membahas mengenai demokrasi liberal pasca di neoliberalisme akhir. Dinamika sosial ekonomi terjalin erat dengan dinamika politik sebagai neoliberalisme, sementara mengubahnya secara dramatis, tergeser tetapi tidak berarti memperlemah hubungan antara pasar dan negara. Neoliberalisme memiliki perubahan mendalam dalam cara kerja demokrasi nyata, yaitu menurut Robert, definisi demokrasi adalah cara mereka benar-benar bekerja, namun tidak berarti pengurangan intervensi negara di pasar dan sipil masyarakat, karena neoliberalisme membutuhkan negara untuk menyiapkan kondisi untuk menyukseskan misi mereka. Neoliberalisme pada umumnya dengan visi demokrasi minimalis yang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara elektoral dan tidak peduli dengan hak-hak warga negara, dan ditandai dengan penurunan kapasitas yang mewakili serta dalam tanggung jawabnya terhadap warga negara. Pada bagian 1.4 mengenai semangat baru gerakan sosial. Gerakan sosial di masa krisis juga tidak melihat tantangan khusus dianggap atau dikategorikan oleh studi gerakan sosial. Di neoliberal titik kritis dengan pelemahan terkait bentuk-bentuk sosial tradisional, penggabungan dan legitimasi politik, gerakan sosial menghadapi tantangan membangun subjek baru, tantangan material untuk memobilisasi sumber daya yang terbatas, tantangan strategis mempengaruhi sesuatu yang sangat tertutup dalam sistem politik. Meskipun tidak sepenuhnya dibatasi oleh mereka, tetapi gerakan krisis sebenarnya itu struktur oleh sumber daya material yang ada, seperti halnya dalam jaringan gerakan serta sumber daya simbolis seperti yang diungkapkan dalam budaya gerak. Pada bagian 1.5 itu membahas mengenai penelitian dan volume dalam protes sosial. Dalam hal ini, volume akan membahas protes yang disebutkan lebih lanjut atau disebutkan secara rinci. Memang hal ini akan melaporkan hasil dari proyek lintas negara dan lintas waktu yang besar tentang gerakan sosial dan demokrasi. Dari penelitian ini dibangun di atas proyek sebelumnya yang telah dianalisis, dan protes anti penghematan di puncaknya pada tahun 2011 oleh seorang ahli yang bernama Della Porta pada tahun 2013 sampai 2015. Sebagai gantinya, melihat cara protes menyebar setelah puncaknya dan berbeda konteks juga dan dengan efek yang berbeda pula. Untuk melakukan penelitian ini mereka telah memilih kasus-kasus yang diperoleh secara global sekitar tahun 2013 dan memang sering dianggap sebagai semacam kelanjutan dari proses pada tahun 2011. Oleh karena itu, desain penelitian mengikuti strategi kasus yang paling berbeda, meliputi peristiwa kontroversial di Eropa Timur, di Amerika Latin, dan di benua Afrika. Meski menyadari perbedaan, para peneliti bertujuan untuk memilih dalam logika penemuan beberapa global umum atau sering disebut global trend. Itu menurut Della Porta pada tahun 2008.
Berbagai jenis studi kasus dikembangkan pada kesamaan kerangka teoritis yang didukung oleh analisis empiris. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 dan pada tahun 2015. Dari sudut pandang metode penelitian, para peneliti triangulasi sebanyak mungkin semacam sumber atau dokumenter, termasuk berbagai database dengan array dari kelompok aktivis yang dijadikan sampel secara teoritis dan protes-protes sosial baru-baru ini yang terjadi di setiap negara. Selain itu, dalam logika historis analisis komparatif, para peneliti mereka menggunakan sumber daya sekunder yang sebagian besar terdiri dari penelitian di bidang ekonomi politik, partisipasi politik, dan gerakan sosial. Terima kasih.